Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas yaitu tentang perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Materi ini adalah materi kelas 8 pada semester genap. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta tekan tombol lonceng agar kamu tidak ketinggalan video selanjutnya. Yang pertama adalah perbandingan pada segitiga siku-siku, yaitu pada sudut 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat. Di sini kita lihat ada segitiga ABC dengan siku-siku di C, di mana kedua sudutnya adalah 45 derajat dan 45 derajat. Selanjutnya kita lihat rasionya. Rasio dari perbandingan sisi siku-sikunya. Ya. Di situ ada AB berbanding BC berbanding AC. Jadi panjang AB berbanding panjang BC berbanding panjang AC. Rasionya adalah akar 2 berbanding 1 berbanding 1. Nah, ini rasionya. Selanjutnya kita ke nomor 2, yaitu perbandingan pada segitiga siku-siku untuk sudut 60, 30, dan 90 derajat. Ini adalah segitiga siku-sikunya. Segitiga siku-siku di P, ya. Segitiga siku-siku di P. Dengan sudut Q adalah 60 derajat dan sudut R adalah 30 derajat. Rasionya adalah QR berbanding PR berbanding PQ. Maka rasionya adalah 2 berbanding akar 3 berbanding 1. Kita langsung saja ke pembahasan soal. Soal nomor 1. Tentukan nilai P pada gambar berikut. Nah, ini kita punya segitiga dengan sudutnya adalah 30 derajat, sisi miringnya adalah 16 akar 2, lalu sisi tegaknya adalah P. Yang ditanya adalah berapakah nilai P. Pembahasan, kita gunakan rumus yang tadi, ya. Kita gunakan rasio dari segitiga dengan sudut 30 dan 60, ya, yaitu 2 berbanding akar 3 berbanding 1. Yang langkah pertama adalah kita tulis dulu yang diketahui. Yang diketahui adalah P berbanding 16 akar 2. P berbanding 16 akar 2. Selanjutnya sama dengan kita cari rasionya. P adalah ini, ya, sudut yang berada di depan 30 atau yang dekat dengan 60 derajat, ya. P, maka yang dekat dengan 60 derajat adalah PQ, ya. PQ itu adalah rasionya adalah 1, maka ini kita tulis 1, ya. Selanjutnya P, selanjutnya 16 akar 2. 16 akar 2 itu sisi miring. Sisi miring kalau di sini adalah RQ. Maka QR, ya, QR-nya adalah 2, maka rasionya adalah 2. Kita sudah memiliki persamaan ini. Selanjutnya kita rubah P dibagi dengan 16 akar 2 ini, ya, sama dengan 1 dibagi 2. Langkah selanjutnya adalah kita kalikan silang. 2 kalikan P, 1 kita kalikan 16 akar 2. Selanjutnya P sama dengan 1 kali 16 adalah 16 akar 2 dibagi dengan 2, ya. 16 dibagi 2, maka P-nya adalah 8 akar 2. Selanjutnya kita menuju pembahasan soal yang kedua, yaitu tentukan nilai Q pada gambar berikut.
Kita lihat di sini ada sudut 60 derajat ya. Lalu ada sisi miring. Sisi miringnya ini adalah Q. Lalu sudut di sini ada angka 8. Angka 8 ini yang sejajar dengan sudut 30 ya. Kalau ini 60, maka yang di atas 30. Nah, kita langsung saja ke pembahasan ya. Kita menggunakan rumus yang tadi, yaitu kita cari dulu rasionya. Nah, ini rasionya, rumus yang tadi rasionya adalah 2 berbanding 2 akar 3 berbanding 1 ya. Maka langkah pertama adalah kita tuliskan yang diketahui dulu. Yang diketahui adalah Q berbanding 8. Q berbanding 8. Nah, dilihat pada segitiga di sini simbolnya adalah Q. Q itu adalah sisi miring. Maka kalau di rumus Q itu adalah QR. QR itu adalah 2. Maka rasionya di sini kita tuliskan 2. Sekarang 8 ini adalah sisi yang dekat dengan sudut 30. Nah, ini sisi yang dekat dengan 30 adalah PR ya. PR itu berapa? PR itu adalah akar 3. Sehingga kita memiliki persamaan ini. Selanjutnya kita rubah. Q dibagi 8, 2 dibagi akar 3. Selanjutnya kita kalikan silang. Q kalikan akar 3, 8 kali 2. Sehingga hasilnya adalah 16 dibagi akar 3. Sehingga Q adalah 16 dibagi akar 3. Kita kalikan dengan akar 3 dibagi akar 3. Ini kita rasionalkan ya, atau sampai sini saja sudah cukup, tidak apa-apa ya. Atau kita rasionalkan 16 kali akar 3, 16 akar 3. Akar 3 kali akar 3 adalah akar 9. Akar 9 adalah 3. Sehingga hasilnya adalah 16 per 3 akar 3. Selanjutnya kita ke nomor 3. Tentukan nilai R pada gambar berikut. Nah, di situ ada segitiga dengan sudut adalah 60 derajat ya. Berarti yang di atas ini adalah 30 derajat. Lalu sudut siku-sikunya ini ya, dengan panjang yang diketahui adalah sisi tegaknya adalah 9 dan sisi datarnya adalah R. Nah, R inilah yang ditanya. Maka kita langsung saja ke pembahasan. Kita gunakan rumus yang tadi ya, kita gunakan rasionya 2 berbanding akar 3 berbanding 1 ya. Selanjutnya kita tulis terlebih dahulu yang diketahui. R berbanding 9. R berbanding 9. Nah, setelah itu kita lihat rasionya berapa. Kita lihat R ini adalah yang dekat dengan 60 derajat. Yang dekat dengan 60 derajat berarti PQ. PQ adalah ini PQ, rasionya adalah 1. Maka kita tulis di sini adalah 1. Selanjutnya adalah 9. 9 ini yang dekat dengan 30 derajat. Dekat dengan 90 derajat berarti yang ini PR. PR itu adalah rasionya akar 3. Nah, sehingga kita rubah ya persamaannya. Jadi R dibagi 9 sama dengan 1 berbanding akar 3 ya. Setelah itu kita kalikan silang. 1 kali 9 R kali akar 3. Setelah itu R sama dengan 9 dibagi akar 3. R sama dengan 9 dibagi akar 3 kali akar 3 dibagi akar 3. Nah, ini kita kalikan. 9 kali akar 3 adalah 9 akar 3. Akar 3 kali akar 3 adalah akar 9. Akar 9 itu adalah 3. Jadi 9 dibagi 3. Sehingga R-nya adalah 3 akar 3. Selanjutnya kita ke nomor 4. Ke nomor 4. Tentukan nilai S pada gambar berikut. Ini gambarnya ya. Kalau kita perhatikan pada segitiga ini adalah segitiga siku-siku.
Setelah itu sisi tegak dan sisi datarnya sama, berarti ini sudutnya adalah 45 derajat dan 45 derajat. Diketahui sisi tegaknya adalah S, lalu sisi miringnya adalah akar 32. Pembahasan, kita gunakan rumus, yaitu rumus pada segitiga dengan sudut 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat ya. Ini rasionya. Rasionya adalah akar 2, akar 2 berbanding 1 berbanding 1. Sehingga S-nya ini yang diketahui, S berbanding akar 32. Ini S berbanding akar 32. S sama dengan, S itu sama dengan 1 ya. S itu sama dengan 1. Lalu akar 32 adalah sisi miring. Sisi miringnya adalah AB ya. Akar 2 ini ya. Lalu S berbanding akar 32 yang ini sama dengan 1 berbanding akar 2. Selanjutnya kita kalikan silang. S kita kalikan akar 2, 1 kita kalikan dengan akar 32 ya. Setelah itu S sama dengan akar 32 ini kita sederhanakan. Kita cari dua angka yang bisa dikalikan, tapi bilangan itu bisa diakar, yaitu 16. 16 akarnya adalah 4, maka 16 kali 2 adalah 32. 16 kali 2, akar 2 dibagi dengan akar 2. Akar 2 dari sini ya. Kita mencari S. Selanjutnya kita rubah. 16 ini akarnya adalah 4 ya. 4 akar 2 ya. 4 akar 2 dibagi akar 2 yang bawahnya, sehingga akar 2 dibagi akar 2 ini menjadi habis, sehingga S-nya adalah 4. Selanjutnya kita ke nomor 5. Tentukan nilai T pada gambar berikut. Pembahasan, kita lihat pada gambar ini sisi tegak dan sisi datarnya sama. Kalau sama, ini berarti sudutnya adalah 45, ini 45, lalu sudut yang ini adalah 90 derajat. Nah, untuk rumus sudut ini, rasionya adalah akar 2 berbanding akar 1 berbanding akar 1 ya. Ini rumusnya. Lalu yang diketahui adalah 72 dan T. T ini yang ditanya ya. T berbanding 72. T berbanding 72. T itu adalah sisi miring. Sisi miring itu ini, BA atau AB. AB itu akar 2. Akar 2. Lalu 72 ini sisi datar. Sisi datar itu sama dengan AC. AC itu sama dengan 1. Maka berbanding 1. Selanjutnya T berbanding 72 itu sama dengan akar 2 dibagi 1. Setelah itu kita kalikan silang. T kali 1, 72 kali akar 2. Sehingga hasilnya 72 akar 2 dibagi 1. T sama dengan 72 akar 2. Selanjutnya kita ke nomor 6. Diketahui 3 kelompok 3 bilangan berikut manakah yang merupakan triple Pitagoras. Bilangannya adalah 3, 4, dan 5. Pembahasan. Nah ini triple Pitagoras. Kita gunakan rumus yang atas, yaitu A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah ini rumusnya. Atau C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, untuk membuktikan bahwa ini triple Pitagoras atau bukan, ini cara membuktikannya adalah kita cari bilangan yang terbesar. Bilangan terbesar adalah 5. Nah, 5 ini adalah C, sedangkan 4 dan 3 ini adalah A dan B. Maka di sini kita tuliskan 5 kuadrat itu C kuadrat ya, A kuadratnya 3 kuadrat, B-nya 4 kuadrat. Lalu
5 kuadrat itu adalah 25, 3 kuadrat itu 9, 4 kuadrat adalah 16. Lalu kita jumlah 9 tambah 16. 9 tambah 16 adalah 25. Ini 25, ini 25. Karena sama, ya, sama, maka ini merupakan triple Pythagoras. Selanjutnya kita ke nomor 7. Diketahui 3 kelompok bilangan, ya. Berikut manakah yang merupakan triple Pythagoras? Bilangan itu adalah 20, 21, dan 29. Pembahasan, kita gunakan rumus ini, A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat, atau juga sama juga dengan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, langkah pertama sama dengan yang tadi adalah kita tentukan yang terbesar terlebih dahulu. Yang terbesar adalah 29. 29 ini adalah yang C ya. Nah, yang lainnya 21 dan 20 ini merupakan A dan B ya. Sehingga ini 29 kuadrat sama dengan 21 kuadrat ditambah 20 kuadrat. Sehingga hasilnya 29 kali 29 itu 841. 21 kali 21 441, 20 kali 20 itu adalah 400. Sehingga 841 itu sama dengan 841. Karena sama, ini merupakan triple Pythagoras. Selanjutnya kita ke nomor 8. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada segitiga ABCD ya. CD-nya adalah 8 ya. CD 8, CD dengan BC itu sama ya, sama-sama 8. Lalu AD sama dengan 17, ini 17. Lalu panjang AB yang ditanya, ini yang ditanya. Nah, yang ini yang ditanya. Pembahasan, karena segitiga ACD siku-siku, segitiga ACD ACD siku-siku, maka berlaku rumus Pythagoras. Ya, AC sama dengan sisi miringnya adalah AD ini ya. Jadi AC sama dengan AD kuadrat dikurang CD kuadrat. 17 kuadrat dikurang 8 kuadrat sama dengan 289 dikurang 64 sama dengan akar dari 225. 225 itu sama dengan akarnya adalah 15. Berarti panjang AC adalah 15. Dari sini ke sini 15 ya. Nah, 15. Nah, yang ditanya AB ya. Sedangkan BD tadi adalah CD, CD itu 8 ya. Tinggal dikurang saja berarti. Dari gambar diketahui CD sama dengan CB sama dengan 8 ya. 8 ini 8 ya. Sedangkan tadi 15. AC 15, maka panjang AB adalah AC dikurang CB, 15 dikurang 8 sama dengan 7. Jadi panjang AB-nya adalah 7. Selanjutnya kita ke nomor 9. Perhatikan gambar trapesium berikut. Di sini ada trapesium A, B, C, D. Dengan AD adalah 15, lalu CD adalah 25. Dan AB adalah 33. Yang ditanya panjang BC. Pembahasan, kita tarik garis CE seperti gambar berikut. Kita tarik garis sehingga AD ini 15, lalu CE juga 15. Setelah itu karena AB ini 23, maka di sini kan sama. AE dengan CD itu sama 25, maka di sini 25. Karena di sini 33, 25 ditambah berapa supaya 33 ditambah 8. Sehingga panjang EB adalah 8. Nah, yang ditanya adalah panjang BC. Nah, ini kita bisa menggunakan teorema Pythagoras. Sisi tegaknya 15, sisi datarnya adalah 8. Maka diketahui CE sama dengan AD 15. Lalu ini EB, AB kurang EA, 33 kurang 25 adalah 8 ya. Sehingga CEB merupakan segitiga siku-siku.
dengan menggunakan teorema Pitagoras, maka diperoleh BC sama dengan EB kuadrat ditambah CE kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat. 64 ditambah 225 sama dengan 289. Akar dari 289 adalah 17. Jadi panjang BC adalah 17. Selanjutnya kita ke nomor 10. Perhatikan gambar berikut. Sini ada segitiga ABCD, ya. ABCD. Yang ditanya panjang BC, ya. Ini 9. Lalu di sini 17. Lalu 8. Kita cari dulu panjang AC, setelah itu nanti baru bisa mencari panjang BC, itu ya. Maka kita langsung saja ke pembahasan. Perhatikan segitiga siku-siku ACD. ACD, ya. Kita akan mencari panjang AC, ya. Maka AD kuadrat dikurang CD kuadrat. 17 kuadrat dikurang 8 kuadrat. 289 dikurang 64 sama dengan akar 225 sama dengan 15. Jadi panjang AC-nya adalah 15. Berarti ini 15, ya. Nah, selanjutnya yang ditanya adalah BC ini. Jadi sisi miringnya sudah diketahui, sisi tegaknya sudah diketahui, sisi datarnya yang belum diketahui. Kita cari BC sama dengan AC dikurang AB kuadrat, ya. 15 kuadrat dikurang 9 kuadrat. 225 dikurang 81 sama dengan akar 144 sama dengan 12. Jadi panjang BC-nya adalah 12 cm. Selanjutnya kita ke nomor 11. Perhatikan gambar di bawah ini, ya. Keliling bangun ABCDE, ya. Nah, untuk keliling, yang namanya keliling itu adalah panjang AB ditambah BC ditambah CD ditambah DE ditambah EA, gitu ya. Nah, yang sudah diketahui adalah AB 15, lalu BC adalah 10, lalu CD adalah 9, ya. EA ini karena sejajar dengan ini, maka ini diketahui juga 10, ya. Ini 10. Lalu AB ini 15, maka BC juga 15. Nah, yang ditanya adalah panjang kelilingnya, ya. Nah, nanti kita cari dulu yang DE ini dengan menggunakan rumus Pitagoras, ya. Kita langsung saja ke pembahasan, ya. Pertama-tama kita cari panjang DE. Mana DE? Panjang DE, ya. AB sama dengan CE sama dengan 15 karena segitiga CDE siku-siku, maka berlaku DE sama dengan CE kuadrat dikurang CD. Di 15 kuadrat dikurang 9 kuadrat. 225 dikurang 81. 144 sama dengan 12. Selanjutnya, ya. Tadi di sini adalah berapa? 12, ya, 12. Lalu sini adalah 10, ya. Dengan demikian keliling bangun tersebut adalah AB ditambah BC ditambah CD ditambah DE ditambah AE, atau 15 tambah 10 tambah 9 tambah 12 tambah 10, sehingga hasilnya adalah 56. Selanjutnya nomor 12. Seorang pengamat berada pada puncak menara dengan ketinggian 120 meter. Ia melihat perahu A dengan jarak 130 meter dan melihat perahu B dengan jarak 150 meter. Jika dasar menara perahu A dan perahu B segaris, maka jarak perahu A ke perahu B adalah. Nah, untuk menjawab soal ini kita harus pahami dan kita harus bisa merubah kalimat soal menjadi gambar, ya. Nah, ini perhatikan sketsa gambar berikut di mana titik C adalah puncak, ini adalah puncak. Lalu sedangkan titik D merupakan dasar menara ini. Dasar menara, jaraknya puncak dengan dasar menara adalah 120. Tadi terlihat dari atas A adalah 130 meter.
dari atas C ke B adalah 150 meter ya. 150 meter ya. Nah, yang ditanya adalah panjang AB ya. Nah, kita bisa mencarinya, kita bisa mencari panjang garis AD ya. AD kita cari dulu AD. Jarak perahu A ke dasar menara dapat ditentukan dengan teorema Pythagoras ya. 130 dan 120 tadi ya. Sehingga AC kuadrat dikurang CD kuadrat. 130 kuadrat dikurang 120. 16.900 dikurang 14.400 sama dengan akar 2.500 sama dengan 50 meter. Maka ini adalah 50 meter. Nah, ini 50 meter ya. Selanjutnya kita akan mencari panjang AB ya. Nah, panjang BD, jarak perahu B ke dasar menara, juga dapat ditentukan dengan teorema Pythagoras. BD sama dengan BC kuadrat dikurang CD kuadrat. 150 kuadrat dikurang 120 kuadrat sama dengan 22.500 dikurang 14.400 sama dengan 8.100 sama dengan 90 meter. Jadi jarak kedua perahu, jarak titik A ke B adalah AB sama dengan BD dikurang AD sama dengan 90 meter dikurang 50 meter. Jadi jaraknya adalah 40 meter. Selanjutnya kita ke nomor 13. Kebun berbentuk belah ketupat dengan diagonal 10 meter dan 24 meter akan dipasang kawat di sekelilingnya sebanyak 3 putaran. Jika harga 1 meternya adalah 5.000, maka harga seluruh kawat yang diperlukan adalah. Maka kita harus tahu bentuk belah ketupat seperti apa ya. Selanjutnya kita lihat ini gambarnya, sketsa belah ketupat ya. Diagonalnya tadi 24 itu dari sini ke sini. Maka separuhnya adalah 12 dan 12. Dan diagonal satunya adalah 10 dari sini ke sini ya. 10 bagi 2 adalah 5 dan 5. Nah, setelah kita lihat ternyata ini segitiga siku dengan sisi miringnya adalah B dan panjang sisi miringnya semuanya sama. Berarti kita cari dulu sisi miringnya dengan menggunakan rumus Pythagoras. Sehingga ABO merupakan segitiga siku-siku. Panjang sisi belah ketupatnya adalah AB sama dengan OA kuadrat ditambah OB kuadrat. Sehingga 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat ya sama dengan 25 ditambah 144 sama dengan 169 atau sama dengan 13 meter. Itu baru 13 ini adalah kelilingnya ini ya, panjang AB 13, lalu ini 13 juga ya. Terus ini kelilingnya ini 13 ya. Yang sebelah sini juga 13. Selanjutnya keliling belah ketupat itu adalah 4 kali 13 sama dengan 52. Karena kawat dipasang di sekeliling bangun belah ketupat sebanyak 3 putaran, maka panjang kawat yang dibutuhkan adalah kita kalikan 3 kali 52 sama dengan 156 meter. Tapi yang ditanya adalah biaya. Dengan demikian harga seluruh kawat yang diperlukan adalah 5.000 dikali 156 meter sama dengan 780.000 meter. Demikian pembahasan kita tentang teorema Pythagoras dan sisi pada segitiga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta tekan tombol lonceng agar kamu tidak ketinggalan materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.